Selama ini saya penasaran, bagaimana menjahit bekerja melihat jarum bergerak naik turun. Namun, jika ujung jarum tidak melewati, bagaimana bisa dijahit? Hari ini saya akan melihat ke dalam untuk memahami prinsipnya. Ini benar-benar penemuan yang brilian. Kita tahu bahwa menjahit manual adalah dengan memasukkan jarum sepenuhnya. Kemudian, benang di lubang jarum bagian belakang juga dibawa pergi, lalu jarum dibalik untuk terus menjahit melalui kain. Efisiensi jelas sangat lambat, sehingga saat menjahit seperti ini, seseorang punya ide untuk membuat kedua ujung jarum menjadi runcing. Dengan lubang jarum di ujung depan, jadi setengahnya bisa masuk. Bukankah benang juga bisa masuk, lalu jarum mundur dan terus menjahit? Jadi tidak perlu dibalik, ide itu sangat bagus tetapi masalah muncul. Jarum tidak sepenuhnya melewati. Saat menarik kembali, benang ini juga dibawa kembali, jadi harus mencari cara di sisi lain. Seperti ini, pada saat jarum melewati, tahan benang ini dengan tangan. Saat jarum ditarik kembali, benang akan tertinggal, saat jarum turun lagi juga akan melewati benang yang tersisa. Tentu saja, benang tetap harus ditahan, sehingga benang yang turun kedua kali akan membentuk sebuah simpul dengan yang sebelumnya. Jika diulang terus-menerus, itu akan terkunci, dan tentu saja ini tidak bisa dioperasikan dengan tangan, maka mesin jahit pun lahir. Cobalah mengganti dengan satu kait, itu juga akan menahan benang yang diturunkan. Ketika jarum turun lagi, ia melewati benang yang tertahan, saat jarum ditarik kembali, kait akan menahan benang di samping lubang jarum ditarik kembali dan benang tersisa. Dengan mengulangi gerakan ini sehingga membentuk simpul dengan benang sebelumnya, jahitan selesai, kemudian kait diganti menjadi metode berputar yang juga memberikan efek yang sama. Metode menjahit ini meskipun menahan benang atas dan bawah tetap memiliki masalah. Karena hanya ada satu benang, jika menarik sedikit dari ujung benang atau memutuskan di tengah, seluruh benang akan menjadi longgar. Saya rasa kamu juga pernah mengalami hal ini, lalu bagaimana? Masalah benang terlepas ini terlihat mudah diatasi, tetapi saat itu memerlukan banyak usaha. Mudah longgar karena hanya ada satu benang, akhirnya terpikir untuk menambahkan satu benang lagi di bawah. Digunakan untuk menahan benang di atas, kunci utama adalah bagaimana mereka bisa saling mengikat, benang di bawah terikat di spool case. Pada saat jarum turun, bobin melihat waktu yang tepat untuk menarik benang dari tengah atas. Pada saat ini, terjadi fenomena luar biasa, bobin membawa benang di bawahnya maju. Sementara itu, jarum juga menarik benang di atasnya kembali, dan kedua benang bertemu dan mengikat. Ini membentuk jahitan kunci dan menyelesaikan gerakan di atas. Bobin akan mundur untuk mempersiapkan dorongan berikutnya. Sekarang bobin ini pada dasarnya telah menjadi rotary hook yang lebih maju. Ini menjadi lebih rumit saat mengikat di bawah, ketika benang di atas mengikuti jarum turun. Di rotary hook ada tonjolan seperti fungsi kait yang dilihat di atas, yang menggenggam benang dan membaginya menjadi dua cabang yang berputar di sepanjang rotary hook. Proses ini akan melewati garis kuning, dan setelah berputar, akan menggenggam garis kuning di dalam rotary hook. Dengan cara ini, kedua cabang benang akan terjalin bersama, dan saat jarum ditarik ke atas, ia akan menarik kedua cabang benang dengan erat. Setelah menyelesaikan sekali jahitan, ulangi gerakan di atas dan jahitlah maju dengan cepat. Mari kita lihat animasi ini agar lebih jelas. Tidak bisa dipungkiri bahwa kombinasi ini sangat pintar. Rasanya seperti melakukan sulap. Pada masa itu, memiliki mesin jahit di rumah adalah hal yang sangat luar biasa. Itu juga karena dianggap sebagai salah satu dari 4 barang yang paling diidam-idamkan. Jadi pertanyaannya adalah, apakah kamu tahu apa saja 4 barang yang paling diidam-idamkan pada masa itu?